Di sebuah kota besar yang gemerlap, hiduplah seorang pria bernama Raka. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang ambisius, tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Berasal dari keluarga sederhana, Raka selalu bermimpi hidup dalam kemewahan. Baginya, uang adalah segalanya. Ia sering berkata pada teman-temannya, kalau bisa hidup nyaman tanpa kerja keras, kenapa harus capek? Pemikirannya yang dangkal itu membawanya ke sebuah keputusan besar, menikahi seorang wanita kaya. Setelah mencari target yang tepat, ia akhirnya bertemu dengan Karina, seorang pengusaha sukses yang memiliki segalanya, kecuali cinta sejati. Dengan pesona dan kepiawaiannya berbicara manis, Raka berhasil meluluhkan hati Karina. Tidak butuh waktu lama, mereka pun menikah dalam sebuah pesta mewah yang dihadiri banyak orang terpandang. Namun, dalam hatinya, Raka sama sekali tidak mencintai Karina. Baginya, pernikahan ini hanyalah tiket menuju kehidupan penuh harta dan kemudahan. Setelah menikah, Raka menikmati kemewahan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Ia tinggal di sebuah rumah megah dengan perabotan mahal dan fasilitas lengkap. Mobil-mobil mewah berjejer di garasi, pakaian branded memenuhi lemari, dan makanan mahal tersaji di meja makan setiap hari. Namun, di balik semua itu, ia semakin jauh dari nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya. Karina yang tulus mencintainya mulai menyadari bahwa Raka tidak pernah benar-benar peduli padanya. Setiap kali Karina ingin menghabiskan waktu bersama, Raka selalu punya alasan untuk menghindar. Ia lebih suka menghabiskan waktu dengan teman-temannya, bersenang-senang tanpa peduli dengan perasaan istrinya. Yang penting aku sudah memenuhi kewajiban sebagai suami, kan? Pikirnya setiap kali Karina mencoba mendekatinya. Raka merasa bahwa selama ia hidup dalam kenyamanan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, ia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang mengintainya, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hari-hari berlalu, dan Karina mulai merasa ada yang tidak beres dengan pernikahan mereka. Ia mencoba tetap sabar dan berharap Raka bisa berubah, tapi harapan itu semakin pudar. Sementara itu, Raka semakin terlena dengan gaya hidup mewahnya. Ia mulai menghabiskan uang tanpa pikir panjang, membeli barang-barang mahal hanya untuk menunjukkan status sosialnya. Bahkan, ia mulai bersikap kasar pada Karina setiap kali wanita itu menegurnya tentang pengelolaan keuangan. Uang ini juga uangku, kan? Aku suamimu, aku berhak menikmati semuanya, bentaknya suatu malam ketika Karina mencoba menasihatinya. Karina hanya bisa menunduk, merasa terluka. Ia tidak menyangka pria yang dulu begitu manis kini berubah menjadi sosok yang arogan dan egois. Raka semakin sibuk dengan kesenangannya sendiri, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan yang ia kejar sebenarnya hanyalah ilusi. Suatu malam, Raka pulang dalam keadaan lelah setelah seharian menghabiskan waktu di luar bersama teman-temannya. Ia merasa kepalanya berat, tubuhnya lemas, dan pikirannya berkabut. Namun, ia mengabaikan semua itu. Mungkin hanya butuh tidur, gumamnya seraya berjalan menuju kamar mewahnya. Ruangan itu begitu nyaman, dengan ranjang besar dan pencahayaan redup yang elegan. Ia merebahkan diri di atas kasur empuknya tanpa menghiraukan Karina yang duduk di sudut ruangan, menatapnya dengan penuh kesedihan. Wanita itu ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu, tapi ia ragu apakah Raka akan mendengarkan. Raka menutup matanya, berharap tidur bisa menghilangkan rasa tidak nyaman di tubuhnya. Tapi, baru saja ia memejamkan mata, perasaan aneh mulai menyelimutinya. Dadanya terasa sesak, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi begitu dingin. Ia mencoba membuka mata, tetapi kelopak matanya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dalam keadaan setengah sadar, Raka merasa ada suara berbisik di telinganya. Suara itu pelan, namun jelas. Kau pikir uang bisa membeli segalanya? Raka berusaha menggerakkan tubuhnya, tapi ia seperti terkunci. Jantungnya berdetak lebih cepat, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Perlahan, ia merasa sesuatu yang tidak terlihat mulai mendekatinya. Suasana di kamar yang awalnya nyaman berubah menjadi mencekam. Raka ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia berusaha menenangkan diri, mencoba berpikir logis, tapi rasa takut yang menjalar di tubuhnya membuatnya kehilangan kendali. Lalu, tiba-tiba, tubuhnya mulai terasa semakin berat, napasnya semakin sulit.
Dalam hatinya, ia mulai menyesali semua yang telah ia lakukan. Ia ingin bangkit, ingin meminta maaf, tapi tubuhnya tidak merespons. Dan saat ia berhasil membuka matanya sedikit, ia melihat bayangannya di cermin kamar. Seketika, matanya membelalak. Wajahnya yang tampan kini berubah mengerikan, kulitnya menggelap, seperti terbakar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia ingin berteriak, tapi yang keluar hanyalah suara lirih yang hampir tidak terdengar. Karina yang sedari tadi memperhatikan Raka mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Nafas suaminya tersengal-sengal, tangannya mencengkeram selimut dengan kuat, seolah sedang menahan sesuatu. "Raka, kamu kenapa?" tanyanya khawatir sambil mendekat. Namun, tidak ada jawaban. Wajah Raka mulai memucat, keringat membanjiri dahinya. Ia menggigit bibirnya sendiri, matanya melotot seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Karina semakin panik, ia mengguncang tubuh suaminya, tapi Raka tetap diam, tubuhnya terasa kaku. Ia bergegas mengambil ponsel dan hendak menelepon dokter, tetapi saat ia kembali melihat wajah suaminya, tubuhnya langsung gemetar. Kulit wajah Raka yang semula normal kini mulai berubah. Warna hitam keunguan mulai menyebar dari leher hingga ke pipinya. Karina terpaku di tempat, tangannya gemetar, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Di dalam kepalanya, Raka masih bisa merasakan segalanya. Ia ingin berteriak, ingin menggerakkan tubuhnya, tetapi seolah ada sesuatu yang menahannya. Ia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan yang dalam, tanpa tahu di mana ujungnya. Suara-suara aneh mulai berdengung di telinganya. Suara itu berbisik, tertawa kecil, dan ada juga yang terdengar seperti isakan tangis. "Uangmu bisa menolongmu sekarang," suara itu berbisik, dingin dan menusuk. Raka ingin menjawab, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia mencoba mengingat semua yang telah ia lakukan dalam hidupnya. Ia memang tidak pernah membunuh atau melakukan kejahatan besar, tetapi ia telah menghabiskan hidupnya hanya untuk memuaskan keinginannya sendiri. Ia telah mengabaikan istri yang mencintainya, ia telah menutup mata terhadap orang-orang yang peduli padanya. Sekarang, ketika tubuhnya mulai kehilangan kendali, ia sadar bahwa semua yang ia miliki tidak ada artinya. Karina mencoba menghubungi dokter, tetapi tangannya gemetar hebat. Ia melihat wajah suaminya yang semakin berubah. Warna hitam di wajahnya semakin pekat, matanya yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat kosong dan ketakutan. "Raka, bangun!" teriak Karina sambil mengguncang tubuh suaminya. Namun, Raka hanya terdiam, tubuhnya kaku, hanya napas tersengal yang terdengar samar. Karina mulai menangis, ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia ingin menolong, tapi ia tidak tahu harus melakukan apa. Saat itu, ia teringat sesuatu. Selama ini, Raka sering menganggap semua hal bisa dibeli dengan uang, termasuk kebahagiaan dan cinta. Karina tahu bahwa suaminya tidak benar-benar mencintainya, tetapi ia tetap bertahan, berharap suatu hari Raka bisa berubah. Namun, sekarang ia hanya bisa menyaksikan bagaimana suaminya seolah ditelan sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Di dalam pikirannya yang kacau, Raka mulai melihat bayangan-bayangan samar. Ia tidak lagi berada di kamar mewahnya, tetapi di sebuah tempat yang asing. Gelap, dingin, dan sunyi. Ia berjalan tertatih, mencoba mencari jalan keluar, tetapi setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Di kejauhan, ia melihat dirinya sendiri. Bukan dirinya yang sekarang, tetapi dirinya yang dulu, seorang pria yang masih sederhana, masih memiliki harapan dan impian yang tulus. Namun, perlahan bayangan itu berubah. Ia melihat dirinya sendiri saat pertama kali bertemu Karina, saat ia memutuskan untuk menikah bukan karena cinta, tetapi karena harta. Ia melihat bagaimana ia mulai mengabaikan istrinya, bagaimana ia menutup telinga terhadap nasihat-nasihat baik, bagaimana ia selalu berpikir bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Raka ingin menangis, ingin menyesal, tetapi semuanya terasa sudah terlambat. Tiba-tiba, Raka merasa tubuhnya semakin lemas. Ia ingin berteriak meminta tolong, tetapi suaranya menghilang. Nafasnya semakin berat, dadanya terasa sesak. Di dunia nyata, Karina melihat suaminya mulai kehilangan kesadaran. "Tolong! Siapapun, tolong suami saya!"
jeritnya sambil berlari keluar kamar. Para pembantu rumah tangga yang mendengar teriakan itu segera bergegas naik, melihat keadaan Raka yang semakin memburuk. Salah satu dari mereka langsung menghubungi ambulans, sementara yang lain mencoba menenangkan Karina yang mulai histeris. Detik demi detik berlalu dengan lambat, rasa panik memenuhi seluruh ruangan. Karina menggenggam tangan suaminya, air mata terus mengalir di pipinya. "Raka, bertahanlah, kumohon," bisiknya. Tetapi, wajah suaminya yang dulu begitu tampan kini hampir sepenuhnya hitam legam, seperti ada sesuatu yang menyelimuti kulitnya dengan cepat. Karina menutup mulutnya, ketakutan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada suaminya? Suasana di rumah megah itu berubah menjadi kepanikan. Karina tidak bisa berhenti menangis melihat kondisi suaminya yang semakin memburuk. Para pembantu rumah mencoba membantunya, tetapi mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Ambulans yang dipanggil masih dalam perjalanan, sementara Raka terbaring tak berdaya dengan wajah yang semakin menghitam. Nafasnya semakin lemah, dadanya naik turun dengan berat. Dalam hatinya, Karina berdoa agar suaminya masih bisa diselamatkan. "Ya Tuhan, jangan ambil dia sekarang," gumamnya dengan suara bergetar. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa Raka telah banyak melakukan kesalahan. Ia telah menjalani hidup dengan penuh kesombongan, merasa bahwa uang bisa membeli segalanya. Kini, saat ajal mendekatinya, tidak ada harta yang bisa menolongnya. Karina menggenggam tangan Raka lebih erat, berharap suaminya masih bisa bertahan. Tapi, yang ia lihat hanyalah wajah penuh ketakutan dan tubuh yang semakin melemah. Di dalam pikirannya yang semakin gelap, Raka merasa dirinya berada di ambang batas antara hidup dan mati. Ia melihat kilasan masa lalunya seperti sebuah film yang diputar ulang. Saat kecil, ia adalah anak yang baik, penuh kasih sayang kepada orang tuanya. Namun, saat dewasa, ambisinya untuk hidup mewah mengubah segalanya. Ia mulai menjauh dari nilai-nilai keluarga, lebih memilih jalan pintas demi mendapatkan harta. Ia bahkan mengorbankan perasaannya sendiri demi menikahi wanita yang tidak ia cintai. Sekarang, di saat seperti ini, semua penyesalan datang menghantamnya sekaligus. "Kalau saja aku bisa mengulang waktu," pikirnya, tapi semua sudah terlambat. Ia merasakan tubuhnya semakin berat, seperti ada kekuatan besar yang menariknya pergi. Ia ingin melawan, ingin berteriak meminta kesempatan kedua, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Ambulans akhirnya tiba, dan petugas medis segera berlari ke kamar Raka. Mereka memeriksa denyut nadinya, tetapi ekspresi di wajah mereka tidak menunjukkan harapan. Karina melihat ke arah mereka dengan mata penuh harapan, tetapi yang ia dapatkan hanyalah gelengan kepala pelan dari salah satu para medis. "Kami akan mencoba yang terbaik," kata mereka, lalu segera melakukan tindakan darurat. Karina hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis yang semakin deras. Beberapa pembantu rumah tangga mulai berdoa, berharap ada keajaiban. Suasana di kamar yang mewah itu terasa begitu mencekam. Tidak ada suara selain bunyi alat medis yang digunakan petugas untuk mencoba menyelamatkan Raka. Waktu seakan berjalan lambat, setiap detik terasa begitu panjang. Karina terus menggenggam tangan suaminya yang mulai terasa dingin. Di dalam benaknya, Raka masih berjuang. Ia merasa dirinya berada di sebuah tempat yang gelap dan luas, tanpa ada siapapun di sekitarnya. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang semakin menelan tubuhnya. Ia mencoba berlari, mencari jalan keluar, tetapi tidak ada apapun yang bisa ia temukan. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih memanggil namanya. Itu suara Karina. Samar-samar, ia bisa merasakan sentuhan tangan istrinya yang menggenggam jemarinya dengan erat. Ada kehangatan di sana, sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia hargai sebelumnya. Dalam hatinya, ia ingin meminta maaf. Ia ingin mengatakan bahwa ia menyesal telah memperlakukan Karina dengan buruk, telah mengabaikan wanita yang sebenarnya sangat mencintainya. Namun, ia tidak bisa lagi berbicara. Kegelapan semakin menyelimuti, dan perlahan-lahan, semua menjadi sunyi. Di dunia nyata, para medis akhirnya menghentikan upaya mereka. Salah satu dari mereka menghela napas, lalu menatap Karina dengan penuh empati. "Kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi maafkan kami," kata petugas itu dengan suara pelan. Dunia Karina seakan runtuh.
Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Tubuh Raka kini terbaring kaku di atas ranjang mewahnya, wajahnya yang dulu tampan kini benar-benar berubah menjadi hitam legam. Semua orang yang ada di ruangan itu terdiam, tidak berani mengatakan apapun. Ada sesuatu yang terasa aneh, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membuat semua orang merinding. Salah satu pembantu rumah tangga menundukkan kepala, berbisik pelan, "Astagfirullah." Karina, yang masih dalam kondisi shock, tidak bisa berpikir jernih. Suaminya telah pergi, meninggalkan semua yang selama ini ia kejar, harta, kemewahan, status sosial. Kini, semua itu tidak lagi berarti apa-apa. Karina masih terduduk di lantai kamar, tubuhnya gemetar, matanya menatap kosong ke arah suaminya yang kini terbujur kaku. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan. Raka, pria yang selalu begitu percaya diri, pria yang menganggap uang adalah segalanya, kini terbaring tak bernyawa dengan wajah yang menghitam. Para pembantu rumah saling berpandangan, beberapa di antara mereka mulai membaca doa, sementara yang lain berusaha menenangkan Karina. Namun, perempuan itu tetap diam, air matanya terus mengalir tanpa suara. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Apa yang sebenarnya terjadi pada Raka? Kenapa wajahnya berubah seperti itu? Apakah ini peringatan bagi mereka yang hidup hanya untuk mengejar dunia? Karina tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah satu hal, suaminya telah pergi, dan tidak ada satupun dari harta yang ia kumpulkan yang bisa menyelamatkannya. Berita kematian Raka dengan cepat menyebar. Keluarga, teman, dan rekan bisnisnya mulai berdatangan. Namun, ketika mereka melihat jenazah Raka, hampir semua orang terdiam. Wajah hitam legam itu membuat bulu kuduk merinding, seolah ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Beberapa tamu berbisik pelan, mengaitkan kejadian ini dengan perbuatannya selama hidup. Dia terlalu sombong, selalu merasa uang bisa membeli segalanya, bisik salah seorang rekan bisnisnya. Mungkin ini teguran, sahut yang lain, meskipun mereka enggan mengatakannya dengan lantang. Sementara itu, Karina tetap duduk di sudut ruangan, mendengarkan semua percakapan itu tanpa bereaksi. Di dalam hatinya, ia merasa kosong. Ia tidak tahu harus merasa sedih atau justru lega. Sepanjang pernikahannya, ia selalu berharap Raka akan berubah, menjadi pria yang lebih baik. Namun, harapan itu pupus, dan kini yang tersisa hanyalah penyesalan. Pemakaman Raka berlangsung dengan suasana yang aneh. Banyak orang datang, tetapi tidak ada yang benar-benar menangis kehilangan. Beberapa hanya hadir karena urusan bisnis, sementara yang lain datang karena rasa penasaran atas berita kematiannya yang misterius. Karina berdiri di samping makam, menatap tanah merah yang perlahan menutupi peti suaminya. Tangannya mengepal erat, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pernikahannya akan berakhir seperti ini, bukan dengan kebahagiaan, bukan dengan perubahan yang ia harapkan, tetapi dengan kehilangan yang meninggalkan banyak pertanyaan. Saat doa terakhir dipanjatkan, angin berhembus kencang, membuat beberapa orang bergidik. Seorang pria tua yang hadir di pemakaman mendekati Karina dan berbisik, "Semoga ini menjadi pelajaran. Hidup bukan hanya soal harta." Karina menoleh, tetapi pria itu sudah berjalan pergi, meninggalkannya dengan pikirannya sendiri. Hari-hari setelah kepergian Raka terasa begitu sunyi. Rumah yang dulu dipenuhi dengan kemewahan kini terasa kosong. Karina berjalan melewati lorong-lorong rumahnya, melihat barang-barang mahal yang dulu dibanggakan Raka. Sofa kulit impor, lampu kristal, lukisan-lukisan mahal, semuanya masih ada, tetapi kini terasa tak berarti. Ia duduk di ruang tamu, menatap meja tempat Raka biasa meletakkan laptop dan tumpukan uangnya. Apa semua ini ada gunanya sekarang? Gumamnya pelan. Ia mulai berpikir, selama ini ia juga salah. Ia bertahan dalam pernikahan bukan karena cinta, tetapi karena harapan bahwa suatu hari Raka akan berubah. Namun, ia tidak pernah mencoba untuk benar-benar mengubah keadaan. Ia hanya menunggu, berharap tanpa tindakan nyata. Kini, semua itu sia-sia. Penyesalan datang terlambat, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah masa lalu. Malam itu, Karina duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang gelap. Ia merasa kehilangan,
Tetapi di sisi lain, ia merasa ini adalah kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Tanpa Raka, tanpa kemewahan yang mengekangnya, ia bisa mencari makna hidup yang sebenarnya. Ia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya hanya mengejar materi seperti suaminya. Ia ingin melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang lebih dari sekadar duduk di rumah mewah dengan harta melimpah tetapi hati kosong. Dengan hati yang masih berat, ia menghela napas panjang. Mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih baik, gumamnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi menjalani hidup hanya untuk mengejar dunia. Karena pada akhirnya, harta tidak bisa menyelamatkan siapapun.